tidak akan panjang lebar. Ya, untuk panjang lebarnya kemarin sudah di kantor. Saya akan bahas terkait siswa baru aja, itu siswa baru PPDB. Ini mudah-mudahan semua yang siswanya tidak ada masalah, itu yang dari lulusan LA, MBMTS, atau SMP, SD dan TK dan lain sebagainya, itu yang tidak ada masalah dengan keterkaitan sistem, itu mudah-mudahan semua sudah ditarik. Nah, saya akan membahas masalah yang tidak bisa ditarik, gitu ya. Ini saya perlu tegaskan kembali, untuk siswa lulusan madrasah, saya kasih contoh, anaknya itu lulus di TK, di RA 3 tahun yang lalu. Dia melanjutkan sekolah setelah lulus di RA itu ke SD, ke sekolah dasar, bukan ke MI ya, ke SD. Pas kelas 4 dia pindah ke MI. Itu bisa ditarik enggak? Untuk saat ini tidak bisa ditarik. Karena si anak itu masih terbaca oleh sistem bahwa anak itu lulusan dari Bapak Ibu jangan coba-coba main nakal ya. Nakal kumaha awe anak teh padedi aduh jangan aja narik siswa harus dengan kelas 4 disambutasi dari kelas 1 entong nakal kita tinggal itu dari kelas 1 mah ikut di siswa baru yang jujur pada dia jujur lah gitu. Nah, untuk kasus seperti itu saya akan bantu ya, kasus seperti itu saya akan bantu, tapi dipastikan itu anaknya reaktivitas atau harus input baru sama saya. Apa cirinya yang input baru? Yang input baru kalau kasusnya itu yang seperti tadi, anaknya lulus TLA 4 tahun yang lalu, dia masuk ke SD, terus mau masuk lagi ke MI. Nah itu biarpun setelah 4 tahun itu datanya tidak akan hilang. Itu berarti anaknya harus direaktivitas ya, mengajukan ke saya reaktivitas gitu. Maaf salah. Kalau yang LA ya masuk ke SD itu inputnya berarti input baru misalnya, berarti itu wajib bikin surat pernyataan ya dari Pak Isa kemarin yang menyatakan bahwa siswa itu benar siswa di lembaga Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kasus yang beda gini, anaknya itu di MI ya kelas 1 pindah ke SD ya. Setelah kelas 5 balik lagi ke MI, itu ajukannya baru reaktivitas ya. Jadi pada intinya begini, kalau yang dari MI ke umum balik lagi ke MI itu satu jenjang atau satu tingkat, baik MTS atau PNA, itu ngajukannya reaktivitas ya. Tapi kalau beda jenjang ya, yang tadinya jenjangnya dari kita MTS terus mau inputnya ke MA, itu berarti input baru pakai surat pernyataan ya, gitu. Cara ngeceknya di mana? Cek dari jasanya ya, atau dari jasa mah kalian juga dari itu sok WAKB. Nah, WAKB pakai NISN-nya, NISN-nya kirim cek. Nah, nanti saya kasih tahu ini harus reaktivitas, ini harus input baru ya. Ini mau diperhatikan lagi, yang input baru harus pakai apa? Pakai surat pernyataan dari kepala madrasah bahwa siswa itu benar dari lembaga Bapak dan Ibu. Terus yang kedua reaktivitas. Kalau reaktivitas cukup mengirimkan file Excel, nama anak, nama lembaga, NSN, nama anak, NSN, lembaga asal, lembaga tujuan. Ya, itu kirim ke saya. Cukup pakai Excel itu. Tidak usah pakai surat pernyataan. Nanti si Excelnya itu saya tuliskan lagi ke pusat ya, untuk anaknya itu diaktifkan lagi ke lembaga tersebut ya. Bisa dipahami ya. Terus untuk masalah GTK ini Pak Aden, ayah Pak Aden
Ini untuk masalah GTK, ini yang jadi permasalahan itu untuk GTK baru itu yang mata kerjanya si GTK-nya itu masih kurang dari 2 tahun. Gitu ya, itu si Malakama di sini ya. Di input di simpatik, di input di emis kalau masa kerjanya 2 tahun, nanti bentrok di Pak Aden. Itu nggak boleh, katanya kata Pak Aden simpatik itu harus sudah 2 tahun. Tidak diinput, pasti sekolahnya tidak akan ada guru. Ya, seperti itu. Itu mensiasatinya, mungkin mensiasatinya untuk saat ini. Silakan pakai non submingkal dulu, ya, nemisnya. Kalau non submingkal itu yang input kan bukan dari lembaga bapak ibu yang tidak punya guru, ya, tapi di lembaga submingkal ya. Input mau non submingkal di mana, itu nanti gurunya akan muncul di lembaga non submingkalnya, gitu. Tapi kalau kata Pak Aden boleh kurang dari 2 tahun itu sinkron dengan simpatikanya, yang kita nggak masalah di emis. Ya, karena yang menjadi masalah itu setelah input ya, dari emis itu tidak bisa ditahan, pasti langsung ngeling ke simpatika, gitu. Sedangkan kemarin udah ada beberapa yang itu gurunya udah diinput di emis, itu yang kurang masa kerja dari 2 tahun sama Pak Aden tidak mau diaplikasi seperti itu. Ya, itu masalahnya nanti lebih jelas lah. Kalau udah Pak Aden, Bu Melani ada? Oh, udah. Nggak ada ya dua-duanya berarti simpatik. Ya seperti itu. Ya. Jadi mohon nanti biar lebih jelasnya. Kalau di emisnya tidak ada masalah. Ya, di emisnya tidak ada masalah mau diinput langsung juga itu langsung, karena tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Dengan hubungannya baru dengan masalah mengajar di ruang kelasnya. Gitu. Ya. Terus lembaga baru nggak hadir juga ya. Apalagi ya yang penting itu sih ya untuk sekarang untuk siswa baru, karena kita dikejar terkait cut off dengan database juga. Sini Om Ganteng. Nah ini Pak Eri terkait GTK baru ini, sekarang kan mungkin banyak yang gurunya mutasi atau gurunya sudah pensiun, ya. Itu terkait GTK baru yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, apakah langsung dieksekusi aja atau di emisnya kita gunakan submingkal dulu, seperti itu. Kalau maksudnya gini Pak Dan, di suatu lembaga itu ya, gurunya itu kurang, bukan kita akan bicara lembaga baru ya. Kalau lembaga baru itu nggak masalah, gurunya baru juga, karena emang lembaganya baru. Ini lembaganya sudah lama ya, tapi gurunya ada mutasi atau gurunya bisa pensiun, otomatis gurunya kurang ya. Terus dia membuka lowongan kerja, misalnya ada guru baru yang melamar, tapi itu gurunya pure baru, gitu ya, belum terdaftar di simpatika sama sekali. Nah, untuk kasus seperti itu, ya, apakah diperbolehkan langsung, ya, atau harus menunggu dulu 2 tahun? Kalau selama ini di simpatika seharusnya 2 tahun, tapi rata-rata di majelis itu mereka suka memaksa, Bu. 1 tahun Pak Aden, iya terus ayah guru pisan gitu. Makanya kalau kira-kira setahun mau ada guru pensiun, Anda harus menyiapkan 1 orang calon gurunya gitu. Jadi ada penggantinya seperti itu. Dan kalau jamnya ada kelebihan jam di sekolah itu
kenapa enggak konsultasi sama KKM dulu? Maksudnya teh, Pak, di abdi aya guru kirang jam. Jadi jangan dulu ngangkat yang baru. Selama di KKM itu ada guru yang kekurangan jam. Nah kalau di Kanwil itu ngebahasnya sampai ke situ. Jadi jangan ngangkat guru baru, tapi jamnya sedikit. Padahal ada guru di wilayah itu yang jamnya kekurangan jam, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi bisa sinkron simpatika dan emis. Asal pertama kebutuhan gurunya dilihat dulu dari jamnya, jumlah guru yang ngajarnya. Kalau masalah linear atau enggak itu masalah nanti, gampang gitu. Ya, itu Pak Dedi. Jadi kalau yang kurang dari 2 tahun diperbolehkan atau tidak? Boleh, setahun lah. Setahun berarti ya. Oke, di diskon 1 tahun lumayan. Nah, berarti gurunya itu harus sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun itu sudah 1 tahun ada di simpatika atau 1 tahun 1 tahun SK. Ah, begitu pundur dulu SK. Ya, jadi seperti itu ya, gitu. Jadi sama Pak Aden udah dikurangi 1 tahun. Ya, jadi itu. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mempensiunkan atau ada mutasi itu harus ada siap yang menyiapkan dulu calon guru. Gitu ya. Kalau yang pensiun ini yang mutasi mungkin ya susah ditebak. Kalau yang pensiun kan kelihatan masa kerjanya berapa tahun lagi nih kita pensiun, kita siapkan dari durasinya untuk menjadi guru baru nanti ke depannya. Ya, tapi kalau yang mutasi ini yang tidak bisa diprediksi. Ini ya kan kalau bisa misalnya tiba-tiba bulan depan mutasi atau ada kepentingan apa jadi mutasi gitu, itu yang tidak bisa diprediksi ya gitu. Kalau yang seperti itu ya gunakan dulu kan mansat nikah gitu ya, karena dari Paden itu yang wajib itu 1 tahun ya. Itu untuk apa, untuk GTK ya. Terus yang selanjutnya untuk kelengkapan siswa ini mohon diperhatikan sekali lagi, wanti-wanti kepada Bapak dan Ibu, jangan sampai 2 kali kerja. Ya. SPPD Sekarang ini sekali lagi udah 1 pintu. Semua mengambil data terpusat di emis untuk data siswa. Ya. Maksud jangan 2 kali kerja itu Bapak ngisi nik asal-asalan, ngisi data asal-asalan, nanti begitu sinkron ke PPD itu kerja lagi Bapak Ibu. Ya, harus edit lagi data. Ya. Tapi kalau sekali benar di emisnya, itu kan otomatis ke PPD-nya juga, ke PD data dan lain sebagainya, itu otomatis akan benar juga. Ya, belum ke data yang lain-lainnya, gitu. Yang mungkin secara garis besar itulah. Ya, saya tidak akan bahas lagi yang lain-lainnya itu. Saya kira udah paham lah. Ya mungkin yang saya jelaskan kemarin di kantor itu untuk sarpras dan lain sebagainya, itu mohon diperhatikan, itu wajib diisi. Ya mungkin nanti saya dengan Bu Ida kali-kali kita akan mengadakan monet, ya mengadakan monet khusus terkait emis. Ya gitu. Disinggah perpustakaannya, disinggah bukunya, disinggah lahannya, tata ruang dan lain sebagainya, itu soalnya lumayan isinya banyak. Gitu ya. Jangan hanya memperhatikan data siswanya saja, tapi data kelengkapan serta keseluruhan juga itu wajib, karena nanti keterkaitannya dengan EDM juga itu seperti itu. Mungkin itu beda secara garis besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon Pak Dedi kolaborasi Pak Des, nanti dilanjut Pak Den. Namun sebelum itu kita harus paham dulu landasan filosofis, landasan berpikir mengapa guru harus tercatat dulu, harus aktif dulu minimal 2 tahun. Di courting tadinya minimal 1 tahun besok lah gitu, daripada tidak ada guru di madrasah tersebut. Landasannya apa? Jadi guru itu dia harus
mengabdi di lembaga kita, bukan hanya sekedar apa ya, ikut nebeng status setelah itu keluar lagi. Sama halnya dengan CPNS, kita yang PNS itu ada masa penilaian. Sama dengan pegawai itu biasanya di pegawai swasta ada penilaian selama 3 bulan. Iya, bukan karena apa sih namanya training, padahal dia lain training kerjaannya, tapi ada penilaian khusus. Nah sama halnya dengan guru, sama halnya dengan CPNS. Dia tidak akan menjadi PNS, dia harus CPNS dulu. Setelah ada penilaian selama 1 tahun baru dinyatakan PNS. Sama halnya dengan guru tadi. Nah, udah benar wae. Kalau untuk mutasi guru panjang ting. Tadinya saya ingin pertanyaannya tentang mutasi guru, tapi sangat panjang dan persyaratannya sangat banyak. Bisi nggak potong aja jawabna, nanti salah lagi. Nu pondok we aya nama. Karena Bapak Ibu yang mengatur administrasi di sekolah, persyaratan apa saja yang harus disampaikan ke Kementerian Agama terkait surat mutasi siswa? Cung, ya. Dani ya. Ya. Tuh, wera. Cibatis GR, wera. Maaf Pak Anies, nanti pertanyaan kedua ya. Ya, persyaratannya apa saja yang harus disampaikan, ada berapa jenis dan dapatnya dari mana? Persyaratan untuk mutasi siswa yang pertama ada surat Mutasi apa? Masuk apa keluar? mutasi keluar. Mutasi keluar siswa yang pertama harus ada surat keterangan diterima dari sekolah baru. Kemudian yang kedua ada surat rekomendasi dari kepala madrasah. Yang ketiganya ada surat mutasi dari kemis. Yang masa berlakunya berapa lama? Yang masa berlakunya kalau yang sekarang 1 bulan. Sama. Saya tidak terlihat. Optimal atau hafal? Atau saya Baru 3 wera. fotokopi rapor terakhir. Surat rekomendasi. Surat pernyataan pindah dari orang tua di atas materai. Proginya masih payung. Jadi ada 5 persyaratan ya, jangan lupa Bu Era ini selalu benar, Pak Dani selalu benar kalau menyampaikan surat mutasi keluar, tapi itu supaya Pak grogi. Ya. Ya Bu Era, ini tanda kasih dari kamu. Boleh bebas Rentina. Mau nama mertua Pak Dedi. Persyaratan DMIS untuk lembaga baru agar terbit NPSN. Cung, mau lembaga baru, mau lembaga lama, ada persyaratan dari sana. Terbit NPSN. Lamun apa berarti tarangisian ya Maya. Adanya di profil madrasah. Adanya di profil madrasah, upload fotonya 6.
semua ganti. Ini untuk pengetahuan aja ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau ada yang tanya, ya kita kan ada bertetangga dengan lembaga baru atau apa gitu. Yang pertama itu foto pelang madrasah itu wajib, ya. Itu, ya. Itu kan di Parato tuh pelang madrasah. Nah. Yang kedua izin operasional madrasah. Bisa pakai itu. Yang ketiga dena. Dena madrasah itu wajib. Ya, dana madrasah itu dari mulai sekarang bikin dana madrasah. Yang keempat foto. Ya, foto tampak depan, tampak belakang, tampak sini, tampak kiri, pokoknya semua ada foto. Hanya 4 ya, kalau salah ada lagi 2 lagi yang baru. Ya, tapi yang paling penting itu 4. Ya, yang 4 itu. Nah itu mohon lengkapi. Berarti yang paling banyak belum upload itu mungkin dari dana. Ya, seperti itu. Nah, lebih bedanya pertanyaan. Siapa nama kepala Kemenak sekarang? Nah, yang coba lah. Lengkap dengan gelar. Apa nih dong? Anak belum itu. Haji Abdurrahim SAG MSI. Lengkap. Siapa yang menyetujui akun kepala madrasah yang baru? Acung lah. Pasir? Sepasir pandu. Betul kan, Oncat? Admin kota. Betul. Ya, sebelum lanjut ke simpatika, terkait simpatika, kami akan memberikan penghargaan dulu bagi pendaftar pertama kegiatan ini. Jadi yang responsif baru saja diumumkan langsung daftar, kepala sekolahnya respon, operatornya juga respon. Kami panggil dari MI Al-Islah Pak Suherman dengan Ibu Leni. Pak Suherman dengan Ibu Leni. Bu Leni. Dan yang ketiga, pendaftar ketiga Ibu Feti. Bukan berarti Bu Feti bendaharanya dan lumayan nama sekolah. Ya, kami panggil Pak Herman. Pak Herman. Pak Herman, kali dia boleh nih Bu Feti. Satu lagi, ini penghargaan khusus kepada Pak Asep sebagai pendukung kegiatan yang merancang dan merancang panduk. Mana Pak Asep Majan?
nyebar sabari